Duta Besar pertama Republik Indonesia untuk Vatikan, Soekarjo Wiryo Pranoto, tahun 1950 sampai dengan 1952. Halo sahabat inspirasi Paus Leo pertama sampai 14. Tahukah Anda bahwa Indonesia pernah mengutus seorang tokoh penting sebagai duta besar pertama untuk tahta suci di Vatikan tak lama setelah Indonesia merdeka? Namanya Soekarjo Wiryo Pranoto. Mari kita telusuri kisah beliau, tugas-tugas pentingnya, dan bagaimana peran strategisnya membuka hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vatikan, pusat Gereja Katolik dunia. Video ini terdiri dari 4 bagian. Pertama, latar belakang tokoh. Kedua, penunjukan sebagai duta besar. Ketiga, tugas dan peran duta besar di Vatikan. Dan 4, hasil diplomasi dan warisannya. Pertama-tama, latar belakang sang tokoh. Soekarjo Wiryo Pranoto lahir pada tahun 1903 di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Ia merupakan tokoh pergerakan nasional, aktivis Syarikat Islam, dan kelak menjadi diplomat handal di masa awal Republik Indonesia. Sebelum ditugaskan ke Vatikan, Soekarjo aktif dalam diplomasi internasional, memperjuangkan pengakuan dunia terhadap kedaulatan Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Karirnya sangat dipengaruhi oleh semangat inklusivitas dan nasionalisme yang kuat. Kedua, penunjukan sebagai duta besar. Pada tahun 1950, Soekarjo Wiryo Pranoto diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Vatikan. Penunjukan ini menandai langkah penting dalam diplomasi Indonesia, yaitu membangun hubungan formal dengan pusat spiritual Gereja Katolik sedunia. Tahta suci memiliki peran global dalam urusan kemanusiaan, pendidikan, dan perdamaian, sehingga hubungan ini dinilai strategis. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Muslim. Ketiga, tugas dan peran di Vatikan. Sebagai duta besar pertama, tugas utama Soekarjo adalah pertama-tama menjalin hubungan resmi antara Republik Indonesia dan Vatikan. Kedua, mewakili kepentingan Indonesia di hadapan Sri Paus dan lembaga-lembaga Kuria Roma. Selanjutnya, mempromosikan toleransi antar umat beragama, khususnya hubungan antara Muslim dan penganut Katolik Indonesia khususnya, dan saja penganut agama-agama lainnya di Indonesia.
Ditambah lagi tugas beliau adalah membangun saluran komunikasi diplomatik, termasuk membuka jalan kerja sama pendidikan, kesehatan, dan budaya antara Indonesia dan institusi Katolik global. Soekarjo dikenal mampu membawa pendekatan yang santun namun tegas. Ia mempresentasikan wajah Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, religius, dan terbuka pada kerjasama internasional. Bagian keempat berkaitan dengan hasil diplomasi dan warisan. Hasil dari misi diplomatik Soekarjo Wiryo Pranoto adalah penghargaan Vatikan terhadap kemerdekaan dan eksistensi Indonesia. Hubungan bilateral terus berkembang dan bertahan hingga kini, termasuk dalam kerjasama di bidang kemanusiaan dan interfaith dialog. Soekarjo membuka jalan bagi duta besar selanjutnya dan menjadi pelopor dialog lintas iman dan budaya yang sangat dibutuhkan dalam tatanan dunia modern. Soekarjo Wiryo Pranoto merupakan simbol dari diplomasi yang bijak dan toleran. Dengan dedikasi dan visi kebangsaan, ia membawa nama Indonesia ke jantung spiritual umat Katolik dunia. Jejaknya tetap relevan hari ini, ketika toleransi dan kerjasama lintas iman menjadi kebutuhan mendesak umat manusia. Jika Anda tertarik dengan sejarah hubungan Indonesia Vatikan atau kisah para tokoh lintas agama lainnya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Inspirasi Paus Leo 1-14. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam di bumi, damai di hati. Terima kasih.